Shalom teman-teman, apa kabar? Puji Tuhan bila kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini kita berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu Pelekat PT. Adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Kakak persilahkan untuk adik-adik saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Mars PT secara bersama-sama. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari indah yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah kami Pelekat Persekutuan Teruna pada hari ini. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan doa kami yang kurang daripada sempurna hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan kitab Mazmur. Kita buka Alkitab kita persiapkan dari kitab Mazmur 135 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca secara bersama-sama. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Adik-adik, setelah pembacaan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Kakak Cesa. Silahkan Kakak. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan
Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena berkat-Mu yang boleh memberkati kami hingga saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh di dalam hati kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1-30. Karena ayatnya cukup panjang, kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkan ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhkan di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patap emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya lah semua itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian, dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah 1 roti bundar yang tidak beragi, 1 roti bundar yang diolah dengan minyak, dan 1 roti tipis.
Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak kanan tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dan dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan penghabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan penghabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian dithabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, kita telah membaca Imamat 8 ayat 1-30. Perikop ini menceritakan bagaimana Harun dan anak-anaknya dipilih dan ditunjuk oleh Allah untuk menjadi imam. Imam adalah jabatan yang mewakili Allah untuk memastikan dan menjaga bangsa Israel tetap setia beribadah kepada Allah. Mungkin adik-adik pernah melihat pelantikan presiden atau pelantikan ketua OSIS di sekolah adik-adik masing-masing. Setiap pelantikan pasti memiliki tata cara dan aturan yang tersendiri. Begitu juga dengan pentahbisan atau pelantikan imam ini. Allah telah menetapkan cara-cara tertentu dan khusus saat pelantikan Harun dan anak-anaknya sebagai seorang imam. Kita tidak akan membahas secara keseluruhan prosesnya, tapi kita akan menyoroti atau melihat salah satu proses yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu dengan penggunaan darah domba dan darah lembu. Apa sih fungsi dari darah itu sendiri? Ternyata fungsi dari penggunaan darah ini adalah sebagai tanda atau sebagai simbol bahwa Harun dan anak-anaknya telah menguduskan dirinya sebelum menjadi seorang imam. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh karena itu, Harun dan anak-anaknya sebagai manusia yang rentan untuk berbuat kesalahan, rentan berbuat dosa, harus terlebih dahulu menguduskan dirinya mereka sebelum menjadi wakil-wakil Allah. Jika dahulu ada jabatan imam sebagai wakil Allah yang harus dikuduskan, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah cukup hanya pendeta, majelis, ataupun kakak-kakak layan? Ternyata orang-orang yang telah ditugaskan oleh Allah dan telah dikuduskan adalah kita semua sebagai orang-orang percaya. Baik kakak maupun adik-adik, ketika kita sudah percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Oleh karena itu, kita semua memiliki tugasnya masing-masing untuk hidup sebagai orang-orang kudus. Untuk contohnya, adik-adik di dalam kehidupan bersekolah, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang jujur, ataupun di rumah sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, dan masih banyak hal-hal lainnya yang dapat kita lakukan sebagai contoh untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Oleh karena itu, kakak mau mengajak adik-adik semua beserta kakak-kakak lainnya, kita untuk hidup sebagai anak-anak yang telah dikuduskan. Mari, kita semua telah mempunyai tugas dan peran masing-masing. Dan marilah kita lakukan tugas peran kita masing-masing sebagai wakil-wakil Allah yang telah dikuduskan untuk mengajak dan memastikan orang-orang lain untuk tetap setia beribadah kepada Allah. Tapi tentu saja harus bermula dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Merespon firman kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku
akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk topik-topik doa dapat adik-adik lihat di layar video adik-adik masing-masing. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, kita sampai kepada Warta PT pada hari ini. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang tetap setia dalam mengikuti ibadah hari Minggu Pelukat PT di jam yang sama di YouTube channel. Dan yang kedua, warta kita adalah minggu depan kita akan mengadakan ibadah hari Minggu melalui Zoom Cloud Meeting kita di jam yang akan kakak sampaikan lagi melalui grup dan juga pelayan firmannya the best deh pokoknya. Ya, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadah. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk berkomitmen agar kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah, kita mau berkomitmen untuk menjadi gembala dan pelayan bagi sesama kita, sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakku. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jaga seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup yang deras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik, mari kita satukan hati dan terima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.